pertanyaan lagi nih, Kiai. Ya. Hukumnya untuk orang yang rajin beribadah, Kiai, ya kan? Rajin puasa juga, mungkin rajin Masya Allah. sedekah, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, gitu. nah Ke orang, ke bagaimana sesama orang lain gitu. Kiai. Jadi cuma misalkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia sholat terus, dia puasa terus, tapi mungkin ke masyarakat akhlaknya dia tidak memikirkan lingkungannya ya Yan ya. Baik, seharusnya sih memang orang yang memiliki akidah yang baik, dia akan memiliki akhlak yang baik. Dan ketika kemudian dia menampakkan sisi-sisi kesolehan dirinya, maka seharusnya dia juga memiliki sisi kesolehan sosialnya. Tadi Kiai mungkin sedikit lagi bisa dijelaskan bagaimana kemudian masalah akhlak begitu ya. Ada yang beribadah ke Allah Subhanahu Wa Taala baik sekali, tapi ke masyarakat justru akhlaknya kelihatan kok nggak cocok gitu. Baik, ini saya bersyukur bahwa pertanyaan ini muncul. Masya Allah. Jadi punya kesempatan untuk menyampaikan keresahan saya lah begitu, bahwa memahami ibadah itu harus ada 3 aspek. Oke. Pertama, aspek zohir, itu rukun dan syarat, harus wudhu, menghadap kiblat, tidak boleh makan selama siang hari, itu rukun dan syarat. Tapi ada aspek lanjutan yang orang sering lupa, yaitu aspek esensial dari puasa, esensial dari sholat. Misalnya apa sih aspek esensial dari sholat? Al-Quran menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu punya ciri ada bekas sujud di wajahnya. Masya Allah. Nah, orang menganggap bekas sujud itu jidat hitam, padahal bukan. Bekas sujud itu adalah dijelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa orang yang sholat itu perbuatan dan mulutnya itu tidak keji, tidak mencibir, tidak menghina, nyinyir. Nah, dia lupa bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu esensi sholat adalah kita tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, dan tidak mengatakan perkataan yang keji dan mungkar. Kalau puasa apa esensinya? Kalau puasa esensinya adalah dalam sebuah hadis nyatakan malam yada qaula zur wala amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada atau ama wa syaraba. Siapa yang ketika puasa tapi mulutnya tidak dijaga dari perkataan zur, dirinya tidak dijaga dari perbuatan zur. Apa itu zur? Maksiat dan keburukan. Maka kata Nabi, percuma lapar dan hausnya. Jadi artinya bukan sekedar nahan makan atau minum, tetapi nahan tidak menggibah, berbohong, menyakiti orang, menyebarkan konten penuh kebencian lewat WA. Iya, itu adalah bentuk-bentuk zur Zaman sekarang. Nah, artinya esensi puasa tidak hanya lapar, tetapi menahan diri dari perkataan dan perbuatan zur. Nah, kalau puasa dohir gugur kewajibannya, tapi belum tentu bernilai pahala. Puasa yang esensial ini yang kemudian berpahala. Artinya selama kita berpuasa ya kita tidak menjaga kita menjaga mulut, perbuatan, termasuk di media sosial. Nah, lalu tujuannya apa? Nah, kan tadi 3 aspek zohir, aspek esensial, dan aspek tujuan. Aspek tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu tattaqun itu fi'il mudhari, artinya present and future tense. Jadi bertakwa saat bulan Ramadan dan bertakwa setelah bulan Ramadan. Jadi harusnya ketakwaannya berlanjut. Ketakwaan itu bukan hanya tidak makan, tetapi juga menjaga mulut dan jempol dari lisan, menjaga perbuatan. Yang paling gampang kan sekarang dengan tadi jempol kita menyebarkan konten-konten kebencian, kemarahan dan seterusnya. Itu juga kita jaga diri kita. Itu dia, sahabat.